gempa politik prahara demokrasi Indonesia. Mengapa demikian? Secara pribadi, KAP berpendapat bahwa demokrasi telah mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi dan atas nama politik telah mengalahkan nilai-nilai tenggang rasa dan tepo seliro yang merupakan adiluhung budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya di mana saja berada, KAP tarik napas sebentar, panjang-panjang. Kita diperlihatkan sebuah drama politik yang menurut KAP ini adalah sebagai gempa politik prahara demokrasi Indonesia. KAP secara pribadi sedang bersedih, bukan bersedih benci kepada siapapun. Pada hari ini sedang trending topik tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Di mana telah ada 3 pasangan calon presiden, yaitu Pak Anies Baswedan dengan Caimin, Muhaimin Iskandar, Mas Ganjar Pranowo dengan Pak Profesor Mahfud MD, dan yang terakhir pasangan Bapak Prabowo Subianto yang baru-baru ini siang tadi dideklarasikan berpasangan dengan Mas Gibran Rakabumi Raka, tokoh muda yang potensial, yang brilian. Sudah dideklarasikan oleh Partai Golkar dan mungkin nanti selanjutnya akan dideklarasikan oleh Partai Gerindra, Partai PAN, dan Partai Demokrat sebagai koalisi Indonesia Maju. Sahabat semuanya, seperti yang tadi KAP sampaikan, ini adalah merupakan sebuah gempa politik prahara demokrasi Indonesia. Mengapa demikian? Secara pribadi, KAP berpendapat bahwa demokrasi telah mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi dan atas nama politik telah mengalahkan nilai-nilai tenggang rasa dan tepo seliro yang merupakan adiluhung budaya Nusantara yang telah turun-temurun diwariskan oleh leluhur kita, bangsa Nusantara.
secara demokrasi bahwa terutama KAP menyoroti tentang pasangan Prabowo Subianto dengan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran ya. Secara konstitusi tidak melanggar konstitusi. Secara demokrasi sah, halal. Secara politik tidak haram. Tapi bangsa kita harus ingat, bangsa Indonesia, Nusantara adalah memiliki kultur ketimuran yang mengedepankan tenggang rasa, tepo seliro, nilai-nilai persahabatan, menjaga perasaan sahabatnya. Coba kita bayangkan, Mas Gibran, tokoh muda yang brilian, diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo pada tahun 2021 dan beliau meraih kemenangan 80% lebih kalau tidak salah. Begitupun Pak Joko Widodo 2 kali menjadi wali kota Solo, itu diusung oleh PDI Perjuangan, diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Lalu menjadi calon gubernur DKI juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Lalu menjadi presiden 2 periode juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Artinya bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader terbaik PDI Perjuangan. Begitupun Mas Gibran adalah kader terbaik PDI Perjuangan. Dua-duanya tokoh terbaik Partai Indonesia Perjuangan. Terbukti Mas Gibran selama memimpin wali kota itu pertumbuhan ekonomi di kota Solo itu berkembang dengan pesat. Mas Gibran mampu membangun Masjid Agung ya, wakaf dari Pangeran Uni Emirat Arab ya, Emir Abu Dhabi. Kap beberapa hari yang lalu juga sempat berkunjung dan sholat di Masjid Agung Solo. Itu menjadi bukti bahwa Mas Gibran adalah tokoh muda, pemimpin muda yang brilian, yang cerdas. Tapi kembali lagi KAP di sini menekankan, mohon maaf, bukan KAP berarti antipati, benci kepada Pak Joko Widodo atau kepada Mas Gibran. Ini seolah-olah ada skenario kingmaker di luar ini yang ingin menghendaki perpecahan. Ini akan menjadi luka yang sangat mendalam bagi PDI Perjuangan, di mana kader terbaiknya dipaksa didorong oleh satu keadaan sehingga berkhianat kepada partainya, diusung oleh calon lain untuk bersaing gitu. Seandainya Pak Prabowo itu berpasangan dengan tokoh lain, contohnya dengan Pak Erick Thohir atau Pak Airlangga Hartarto atau dengan Ibu Khofifah, ini adalah demokrasi yang sehat dan sangat dinamis, sangat seru gitu loh, sangat mengasihkan kita tonton gitu. Tapi manakala Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran, Raka Bumi Raka, ini yang membuat KAP akan menjadi sebuah prahara demokrasi, gempa politik. Orang akan tertuju kepada Pak Joko Widodo sebagai tokoh pemimpin bangsa yang sederhana, simbol sebuah kesederhanaan, simbol merakyat. Ini akan ada tuduhan kepada Pak Joko Widodo adalah orang yang membangun sebuah oligarki politik atau dinasti politik. Kita set back ke belakang ya. Kita lihat bahwasanya ada satu gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar persyaratan calon presiden dan wakil presiden bisa di bawah umur usia 40 tahun. Yang undang-undang lama itu bahwa calon presiden dan wakil presiden bisa dipilih atau bisa mencalonkan diri itu usia 40 tahun ke atas. Ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi minggu yang lalu bahwasanya di situ ada satu putusan
bahwasanya seseorang bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden itu minimal usia 40 ke atas atau pernah menduduki sebagai kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah. Artinya di sini Mas Gibran walaupun usianya di bawah 40 tahun, kalau tidak salah baru 37 tahun, bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden. Karena Mas Gibran sedang menjabat atau menduduki sebagai kepala daerah. Nah, ini menjadi satu prasangka kepada keluarga Pak Joko Widodo. Mengapa demikian? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi adalah adik iparnya Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo memiliki adik perempuan, itu nikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Jadi tidak salah kalau sebagian masyarakat berprasangka ini adalah sebuah skenario yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Padahal belum tentu itu skenario Pak Joko Widodo, tapi ini menjadi satu alibi masyarakat bahwa ini adalah skenario dari Pak Presiden Joko Widodo. Wajar saja kalau putusan itu memberikan ruang karpet merah kepada Mas Gibran, karena sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya Mas Gibran atau adik iparnya Pak Joko Widodo. Sebelum itu, Mas Kaisang yang baru beberapa hari bergabung di Partai Solidaritas Indonesia PSI didaulat menjadi Ketua Umum PSI. Gitu loh. Ini juga akan melukai perasaan PDI Perjuangan walaupun secara demokrasi sah-sah saja, secara konstitusi sah. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya, untuk untuk bergabung kepada partai politik manapun. Tapi secara nilai-nilai tenggang rasa atau posiliro, nilai-nilai persahabatan, ini sangat melukai warga PDI Perjuangan. Puncaknya adalah tadi pagi, hari Sabtu 21 Oktober, Partai Golkar dalam Rakernas kedua memutuskan memasangkan calon presiden Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, yang sampai pada saat ini Mas Gibran adalah kader dari PDI Perjuangan. Begitupun Pak Joko Widodo. Coba kita bicara dengan hati yang paling dalam, dengan perasaan. Bagaimana perasaan keluarga besar PDI Perjuangan melihat drama politik seperti ini? Kita jangan bicara tentang konstitusi ya. Sah menurut saya. Mas Gibran tidak salah. Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Demokrat tidak salah mengusung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Secara konstitusi sah, tidak melanggar. Secara demokrasi halal, secara politik tidak haram. Tapi kita bicara adat ketimuran Nusantara, kultur budaya adiluhung Nusantara yang mengedepankan nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai tenggang rasa atau posiliro. Bagaimana perasaan dari PDI Perjuangan? Bagaimana perasaan Ibu Megawati? Bagaimana perasaan ini yang menurut Kap sangat menyedihkan. Nilai-nilai demokrasi atau posiliro tenggang rasa dikalahkan oleh kepentingan politik. Ini akan menjadi sebuah prahara ini. Prahara demokrasi. Sampai kapan kita akan membangun politik yang seperti ini? Kita jangan disamakan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia jangan disamakan dengan bangsa ini. Kumpulnya nilai-nilai ketimuran, di mana nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, utamanya nilai ketuhanan, itu tertuang dalam Pancasila. Kita adalah berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan benar, persatuan, kerakyatan dipimpin, bermusyawarah ya, keadilan sosial.
ini adalah sebuah prahara politik. Ini gempa politik, prahara demokrasi yang Kap sangat sedih sekali ya. Kembali lagi bahwa ini bukan berarti Kap benci kepada Mas Gibran Rakabuming, kepada Pak Joko Widodo apalagi. Keduanya adalah tokoh terbaik bangsa, kader terbaik PDI Perjuangan. Mas Gibran diharapkan menjadi pemimpin masa depan gitu loh. Tetapi dengan kondisi atau drama politik saat ini, realita yang terjadi, Mas Gibran dipaksakan berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini akan menjadi prahara politik gitu loh. Karena ada terikat oleh sebuah etika berdemokrasi, etika bersahabat, etika ketimuran kita, bahwa Pak Joko Widodo dan Mas Gibran adalah masih kader PDI Perjuangan ya. Tokoh sentral sekarang ini sebagai presiden Pak Joko Widodo, yang orang itu melihat gerak-geriknya, yang sekarang ini ikon Pak Joko Widodo sebagai tokoh merakyat ya. Pemimpin yang sederhana. Tapi kenyataan sekarang banyak orang sehingga menuduh kepada Pak Joko Widodo adalah tokoh pemimpin yang membangun sebuah dinasti politik, oligarki politik. Tidak salah juga orang menganggap begitu ya. Walaupun mungkin faktanya Pak Joko Widodo mungkin tidak membangun ini kondisi yang dibangun. Ada kingmaker otak di belakangnya. Tapi apapun yang berpendapat masyarakat, inilah kenyataan bahwa menurut Kap pribadi bahwa Indonesia sedang mengalami sebuah gempa politik atau prahara demokrasi. Kap kira Pak Bu Megawati sebagai tokoh keibuan, putra dari proklamator Bung Karno, pasti sangat sedih keluarga besar PDI Perjuangan dengan kondisi seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ini menjadi satu stigma atau pandangan negatif kepada keluarga Bapak Presiden Joko Widodo. Karena itu seperti tadi, bahwasanya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya membuka ruang karpet merah untuk Mas Gibran memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sedangkan ketua Mahkamah Konstitusi adalah adik iparnya Pak Joko Widodo. Belum Mas Kaisang dengan PSI-nya, tidak salah. Tapi momennya yang tidak pas. Momen inilah yang tidak pas, sehingga nilai-nilai persahabatan, etika ketimuran kita, rasa tenggang rasa teposilior kita terkalahkan oleh kepentingan politik dan demokrasi yang tidak sesuai dengan warisan leluhur bangsa kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.